Halo, sahabat pembelajar. Pada video kali ini, kita akan mempelajari dasar-dasar pemetaan geografi. Di sini, kita akan membahas apa itu pemetaan, jenis-jenis peta, serta bagaimana cara membaca dan menggunakan peta dengan benar. Yuk, kita mulai. Apa itu pemetaan geografi? Pemetaan geografi adalah ilmu yang mempelajari cara membuat peta dan bagaimana peta digunakan untuk menggambarkan informasi tentang permukaan bumi. Pemetaan berfungsi untuk menunjukkan lokasi, jarak, dan hubungan antar tempat di bumi. Tanpa peta, kita akan kesulitan untuk menentukan arah dan memahami dunia di sekitar kita. Peta bukan hanya menunjukkan lokasi, tetapi juga dapat memberikan informasi seperti iklim, jumlah penduduk, sumber daya alam, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, pemetaan sangat penting dalam banyak bidang kehidupan, seperti geografi, perencanaan kota, dan navigasi. Ada beberapa jenis peta yang umum digunakan dalam pemetaan geografi. Mari kita lihat lebih detail. Pertama, kita punya peta topografi. Peta ini menampilkan fitur fisik permukaan bumi secara detail, seperti gunung, lembah, sungai, dan jalan. Peta topografi biasanya digunakan untuk kegiatan pendakian atau perencanaan pembangunan. Kedua, ada peta tematik. Peta ini berfokus pada informasi tertentu, misalnya peta iklim, peta jumlah penduduk, atau peta sumber daya alam. Peta tematik membantu kita menganalisis fenomena atau pola tertentu di permukaan bumi. Ketiga, kita memiliki peta batas administrasi. Peta ini menunjukkan batas-batas negara, provinsi, kota, dan wilayah administratif lainnya. Peta ini menunjukkan dengan jelas garis-garis yang membatasi wilayah suatu negara, provinsi, kabupaten, kota, dan bahkan desa. Garis-garis ini memiliki fungsi yang sangat vital, karena menentukan siapa yang memiliki kewenangan atas wilayah tersebut dan bagaimana pemerintahan diatur di wilayah tersebut. Misalnya, dalam peta batas negara, kita dapat melihat garis-garis yang membatasi wilayah suatu negara dengan negara lain. Batas ini sangat penting dalam konteks hukum internasional, karena menentukan wilayah yang menjadi kedaulatan suatu negara. Setiap negara memiliki hak penuh atas wilayahnya yang diakui secara internasional, dan ini diatur dalam perjanjian-perjanjian internasional yang melibatkan batas negara. Selain itu, peta batas administrasi juga mencakup batas provinsi atau negara bagian. Misalnya, di Indonesia, peta batas provinsi menggambarkan pembagian administratif yang digunakan untuk tujuan pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. Batas provinsi ini mempengaruhi sistem pemerintahan daerah. Selain jenis peta terdapat juga unsur-unsur peta yang perlu diketahui. Berikut adalah unsur peta yang pertama adalah skala. Skala peta adalah salah satu unsur paling penting dalam sebuah peta karena memberikan informasi yang diperlukan untuk mengukur jarak atau luas di dunia nyata berdasarkan representasi yang ada di peta. Skala menunjukkan perbandingan antara jarak atau ukuran di peta dengan jarak atau ukuran yang sesungguhnya di permukaan bumi. Tanpa skala, kita tidak bisa mengetahui seberapa jauh atau sebesar objek yang digambarkan pada peta tersebut jika dibandingkan dengan kenyataan di lapangan. Skala ini biasanya ditampilkan dalam bentuk angka atau garis yang tertera di bagian bawah peta. Misalnya, skala 1, 100, 000 berarti setiap 1 cm yang ada di peta setara dengan 100.000 cm atau 1 km di dunia nyata. Dengan kata lain, setiap 1 cm di peta mewakili 1 km di lapangan. Selain dalam bentuk angka, skala peta juga bisa ditampilkan dalam bentuk garis skala atau skala verbal, misalnya 1 inci 1 mil. Skala yang digunakan akan bervariasi tergantung pada tujuan peta tersebut. Peta yang lebih rinci, seperti peta topografi, biasanya menggunakan skala yang lebih besar, misalnya 1,25,000, yang berarti 1 cm di peta mewakili jarak yang lebih kecil di lapangan. Sementara itu, peta dunia yang digunakan untuk navigasi atau pemetaan global sering menggunakan skala yang lebih kecil, seperti 1,1,000,000, di mana 1 cm di peta mewakili jarak yang sangat jauh di bumi. Memahami skala peta sangat penting, karena hal ini membantu kita untuk menafsirkan peta dengan akurat dan menggunakannya dengan benar dalam perencanaan atau navigasi. Unsur yang kedua terdapat legenda. Legenda adalah komponen penting dalam peta yang berfungsi sebagai kunci untuk memahami simbol-simbol dan warna yang digunakan. Setiap simbol atau warna pada peta mewakili objek atau informasi tertentu, sehingga legenda memberikan penjelasan yang memudahkan kita dalam menafsirkan peta. Misalnya,
simbol garis merah sering digunakan untuk menunjukkan jalan raya, sementara warna biru mewakili sungai atau danau. Warna hijau biasanya menunjukkan dataran rendah, sedangkan warna coklat digunakan untuk menggambarkan ketinggian atau kontur tanah. Legenda juga membantu membedakan simbol lain seperti segitiga kecil yang menunjukkan puncak gunung. Setiap jenis peta memiliki legenda yang disesuaikan dengan tujuan informasi yang ingin disampaikan, misalnya, peta tematik menggunakan warna untuk menunjukkan sebaran populasi atau iklim, sementara peta politik menggunakan simbol untuk menggambarkan batas wilayah administratif. Dengan memahami legenda, kita dapat membaca peta dengan lebih akurat dan mendapatkan informasi yang jelas dan tepat. Yang ketiga terdapat arah mata angin atau arah peta, kita juga membutuhkan arah pada peta. Biasanya peta dilengkapi dengan kompas yang menunjukkan arah utara. Hal ini sangat penting agar kita bisa mengetahui posisi relatif suatu tempat di peta. Bayangkan jika kita melihat sebuah peta tanpa mengetahui arah utaranya, kita bisa kebingungan menentukan mana kiri, kanan, utara, atau selatan. Oleh karena itu, arah utara pada peta menjadi acuan utama. Kompas pada peta bisa berupa simbol panah kecil yang mengarah ke atas atau tanda N yang berarti north. Dalam peta modern, seperti peta digital, arah otomatis disesuaikan dengan orientasi perangkat yang kita gunakan. Selain itu, penting juga untuk mengetahui bahwa ada beberapa jenis arah utara, yaitu utara sejati, true north, yang mengarah ke kutub utara geografis, utara magnetik yang ditunjukkan oleh kompas berdasarkan medan magnet bumi, dan utara grid yang digunakan pada peta dengan sistem koordinat atau grid. Dengan memahami arah pada peta, kita bisa membaca peta dengan lebih akurat dan menentukan arah perjalanan yang tepat. Selain keterampilan membaca peta, ada beberapa alat yang digunakan dalam pembuatan peta. Alat tradisional seperti kompas dan penggaris masih digunakan, terutama dalam kegiatan lapangan. Alat-alat ini membantu pengukuran langsung di medan, seperti menentukan arah, mengukur jarak, atau membuat sketsa lokasi secara manual. Namun, saat ini, teknologi semakin berkembang dengan adanya GIS, Geographic Information System. GIS memungkinkan kita untuk membuat peta digital yang lebih akurat dan dapat disesuaikan dengan berbagai data. Dengan GIS, kita bisa menggabungkan informasi spasial, lokasi, dengan data non-spasial, seperti jumlah penduduk, jenis lahan, atau tingkat curah hujan. Bahkan, GIS dapat menganalisis pola dan perubahan di permukaan bumi dari waktu ke waktu. Tak hanya itu, teknologi pemetaan juga mencakup penggunaan citra satelit, drone, dan GPS untuk memperoleh data yang lebih cepat dan real-time. Semua alat ini menjadikan pemetaan geografi semakin canggih, efisien, dan memiliki peran penting dalam berbagai bidang seperti perencanaan wilayah, mitigasi bencana, hingga pengelolaan sumber daya alam. Pemetaan geografi memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu yang paling umum adalah dalam bidang navigasi. Kita menggunakan peta, baik dalam bentuk cetak maupun digital, untuk menentukan rute perjalanan, menemukan lokasi, dan menghindari kemacetan. Aplikasi peta digital seperti Google Maps dan Waze merupakan contoh nyata dari pemanfaatan teknologi pemetaan dalam kehidupan modern. Selain itu, dalam perencanaan kota dan wilayah, peta digunakan oleh para perencana dan arsitek untuk menentukan lokasi yang strategis bagi pembangunan jalan, perumahan, sekolah, hingga ruang terbuka hijau. Dengan peta, mereka dapat menganalisis kondisi fisik wilayah, kepadatan penduduk, hingga distribusi infrastruktur agar pembangunan lebih teratur dan berkelanjutan. Pemetaan juga berperan dalam pengelolaan tata ruang agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan. Dalam situasi darurat dan kebencanaan, peta sangat penting untuk menyusun strategi penanggulangan. Misalnya, saat terjadi banjir, gempa, atau kebakaran hutan, peta digunakan untuk mengidentifikasi area terdampak, jalur evakuasi, dan titik-titik aman. Peta juga membantu pihak berwenang dalam mendistribusikan bantuan dan menentukan lokasi posko darurat. Dengan peta, penanganan bencana menjadi lebih cepat, tepat sasaran, dan terkoordinasi. Jadi, pemetaan geografi bukan hanya soal membuat peta. Pemetaan adalah alat yang sangat penting untuk memahami dunia kita, membuat keputusan yang lebih baik, dan merencanakan masa depan. Melalui peta, kita dapat melihat gambaran besar dari suatu wilayah, mengenali potensi dan permasalahan, serta merancang solusi yang tepat. Pemetaan juga membuka jendela untuk memahami keterkaitan antar wilayah, perubahan lingkungan, dan dinamika sosial yang terjadi di berbagai belahan dunia.
Semoga pembelajaran kali ini membantu kamu memahami dasar-dasar pemetaan geografi dan menyadari betapa pentingnya peta dalam kehidupan kita. Dengan ilmu pemetaan, kita tidak hanya belajar tentang lokasi, tapi juga belajar untuk melihat dunia secara lebih luas dan menyeluruh. Jadi dari pembahasan pada video yang kita lihat bersama, bagaimana teman-teman menggunakan peta pada kehidupan sehari-hari.